Tes, cek, cek. شهر رمضان. Ibu dari masjid. Jam 1 teng kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Jamaah muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan anugerah. Pada kesempatan siang ini di Masjid Ar-Rahman Cikarang, kita dapat bertemu kembali untuk satu tujuan dan niat, yaitu dekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sangat utama, yaitu thalabul ilmi. Di sela-sela kegiatan, aktivitas dan kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai kepala keluarga, kita menyisihkan waktu untuk duduk di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal yang bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini, ngantuk gak? Kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Ini hari ke-19 ya. Nanti malam 20. Berarti besok lusa kita sudah mulai masuk 21 Ramadan, malam 21 Ramadan. Nanti malam 20 ya. Berarti Jumat malam kita sudah mulai masuk malam ganjil di 10 malam terakhir. Yang kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, yaitu di malam-malam ganjilnya. Kita tidak tahu malam keberapa itu ya. Ada 5 kemungkinan yang paling mendekati, yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29. Antara satu dari 5 malam itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jangan lewatkan malam 23, 25, 27. Ya. Itu pendekatannya, takribnya, pendekatannya. Jadi mulai besok lusa malamnya kita sudah mulai hunting Lailatul Qadar. Ya. Maka persiapkan
diri kita. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan itu adalah fisik. Kenapa? Karena kita akan beribadah di malam hari. Maka persiapkan diri di siang hari. Misalnya, jangan terlalu sibuk. Karena kalau terlalu sibuk, banyak kerjaan, capek, malam itu tepar. Ya, kurang istirahat siang harinya, malamnya tepar, kecapean. Sehingga tidak mampu untuk beribadah pada malamnya. Ya, maka siangnya coba ambil waktu untuk istirahat yang cukup. Karena tidur siang atau istirahat di siang hari itu sangat membantu bagi orang-orang yang biasa mengerjakan sholat malam. Nah, kalau bisa nanti di malam-malam ganjil nanti, sholatnya jangan di awal malam lagi, tapi kita fokus untuk mencari waktu yang utama, yaitu akhir malam. Ya. Nah, jadi ini tepat sekali ya temanya dengan momennya. Kita sudah berhadapan dengan Lailatul Qadar. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Allah tidak menjelaskan definisi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya takdir, enggak. Tapi Allah menjelaskan keutamaannya. Yaitu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversikan menjadi tahun berapa? Lebih kurang 83 tahun. Ya, 83 tahun. Ada pendapat mengatakan bahwa 1000 bulan maksudnya 1000 Ramadan. Berarti 1000 tahun itu ya. Kalau 1000 Ramadan kan 1000 tahun. Karena Ramadan itu sekali setahun. Kalau pendapat itu yang kita pakai, tapi ya wallahu alam, yang banyak dan umum kita ketahui ya bahwa 1000 bulan itu ukurannya setiap bulan. Maka kalau dihitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Tapi ingat, ada pendapat yang mengatakan 1000 bulan yaitu 1000 Ramadan. Jadi 1000 tahun. Walaupun pendapat itu ya minoritas ya dari para ulama yang berpendapat seperti itu. Baik. Kita ambillah pendapat yang 83 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Umur kita aja belum tentu 83 tahun. Ya, belum tentu. Dan lebih baik dari 83 tahun ini maksudnya apa? Yaitu keutamaan ibadah di dalamnya. Maka keutamanya sama seperti kita beribadah tanpa putus selama 83 tahun. Siapa yang bisa mengerjakan ibadah sholat tanpa putus 83 tahun? Gak mungkin itu dilakukan. Ya. Itu sudah dipastikan tidak mungkin dilakukan. Maka mendapatkan Lailatul Qadar ini kita memperoleh keutamaan tersebut. Ini adalah keutamaan fadilah yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Umur kita antara itu. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah pergi meninggalkan kita, berapa umur mereka rata-rata?
di antara 60 70 lebih ya, lebih sedikit lah. Ya. Itulah umur umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama seperti umur-umur umat terdahulu yang sampai ratusan tahun. Ya. Tetapi kita umat Muhammad bisa menyamai keutamaan amal mereka, yaitu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita diberi umur panjang, belum tentu kita bisa ibadah sepanjang itu. Kira-kira dikasih umur 1000 tahun, mau? Mau, Bu? Enggak, bagus. Kalau mau pun nggak bisa. Yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak istiqomah ibadah sepanjang umur itu? 1000 tahun. Mungkin belum sampai 200 tahun sudah balik. Sudah berbelok. Sudah kandas. Nggak tahu bisa istiqomah atau enggak. Kan? Karena bukan waktu yang pendek itu ya. Para jemaah yang dimuliakan. Dan umat Muhammad ini diberi fadilah, keutamaan, kemudahan. Umur cuma 60 tahun, tapi fadilah amalnya bisa melebihi orang yang diberi umur 1000 tahun. Oh itu. Ya. Kita nggak usah panjang-panjang hidup di dunia ini. Memang bagusnya seperti itu. Itu adalah salah satu kasih sayang Allah kepada umat ini. Gak usah lama-lama kali di dunia ini. Kenapa? Dunia ini capek, Pak. Capek. Nikmat dunia aja bikin capek. Lezat dunia aja, Bu, bikin capek. Apalagi musibahnya. Ya. Nikmatnya aja bikin capek. Makan capek enggak? Lagi makan aja yang enak. Setelah itu apa? Badan enak kan begitu ya. Apalagi kalau kebebelah. Jadi gak ada lah nikmat dunia ini yang gak bikin capek. Itu dunia. Maka Allah sayang kepada kita umat Muhammad yang gak dikasih lama-lama di dunia ini. 60 tahun cukup lah. Cukup ya? Kurang. Apa sih gitu? Cukup. Ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan ini. Harus di meja ya. Yaitu keutamaan Lailatul Qadar, para jemaah yang dimuliakan. Ya. Nah, maka dari itu, kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar itu nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Dapat Ramadan itu harusnya dapat Lailatul Qadar. Harusnya. Rugi rasanya dapat Ramadan, lewat Ramadan itu kita nggak dapat Lailatul Qadar. Jemaah yang dimuliakan. Rugi rasanya. Kenapa? Karena dia cuma 1 malam dalam 1 tahun. Ya. Yaitu apa namanya, peluang untuk mendapatkannya itu cuma ya kita katakan 1% lah ya untuk mendapatkannya. Maka kalau dilewatkan juga sayang sekali. Jamaah yang dimuliakan, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu di sini kita akan bicarakan tentang Lailatul Qadar ini supaya kita semangat, punya motivasi untuk mengejarnya. Bagaimana disebutkan bahwa dia disebut Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Ada 2 pendapat. Yang pertama disebutkan Lailatul Qadar, Qadar artinya kadar ya, keagungan. Bahwa ini adalah malam yang agung. Qadar bermakna
azamah, keagungan. Jadi Lailatul Qadar maknanya malam yang agung. Kenapa disebut agung? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun malaikat dan ar-ruh di sini malaikat Jibril. Ya, pada malam itu. Yang jelas Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Ya. Dengan apa? Dengan membawa min kulli amr, dengan membawa segala urusan. Jadi malam yang istimewa. Para jemaah yang dimuliakan. Ya. Malaikat-malaikat langit turun ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat langit sampai malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan turun hanya untuk membawa wahyu. Nah, ini turun pada malam Lailatul Qadar itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, disebut Lailatul Qadar karena dia berkaitan dengan penulisan takdir di malam itu. Dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wa inna kunna munzirin. Jadi dia disebut sebagai apa? Malam penulisan takdir. Malam penulisan takdir. Takdir apa? Takdir sanawi. Sanawiyan. Itu takdir tahun ini. Ya, takdir tahun yang akan datang, setahun kemudian, ke depan. Ditulis pada malam Lailatul Qadar. Karena penulisan takdir itu diulang-ulang. Ya. Pertama tentunya ya, penulisan takdir itu di Lauhul Mahfuz. Kemudian diulang lagi penulisan takdir atas seseorang di dalam perut ibunya. Tulis lagi takdir. Dan ditulis lagi di setiap tahunnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ditulis lagi. Jadi penulisan takdir itu diulang-ulang, tapi tidak berubah antara satu penulisan dengan penulisan yang lain. Hanya saja diulang-ulang. Bagi penegasan bahwa apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan tidak akan berubah. Takdir tidak berubah. Dari apa yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya duduknya kita di sini, bahkan posisi duduknya di mana, sedang apa, itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Tertulis itu di Masjid Ar-Rahman, di majelis ilmu, belakang, yang tidur, enggak ada. Ya, tertulis itu ya. Siapa aja yang datang, siapa aja yang absen, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan tertulis di malam Lailatul Qadar tahun kemarin. Siapa aja yang datang, duduknya di mana, nyatat atau enggak, itu sudah tertulis. Para jemaah yang dimuliakan, Allahu a'lam. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang sangat istimewa. Karena istimewanya Allah katakan ini sebagai Lailatin Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Karena berkah turun pada malam tersebut. Dari awal malam sampai terbitnya fajar, yaitu berakhirnya malam. Dari awal malam sampai berakhirnya malam. Ya. Lailatin Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dia sebagai bulan kita katakan malam turunnya Al-Qur'an. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu malam ke-26. Malam itulah
Quran diturunkan malam ke-26. Jadi Lailatul Qadar ini enggak harus satu malam tertentu ya, dia bisa berubah-ubah. Maka dirahasiakan nih. Pada malam turunnya Al-Quran itu malam ke-26 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Turun ke langit dunia juga pada malam Lailatul Qadar. Turun ke bumi, ke langit dunia ya. Turun ke bumi awalnya surat ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pada malam Lailatul Qadar. Itu malam ke-26. Ya, berdasarkan satu riwayat yang sah. Jadi yang menyebutkan 17 Ramadan itu malam 17 itu dari mana saya juga tak paham. Ada riwayat, berdasarkan riwayat yang sahih disahihkan oleh Al-Albani malam 26. Ya. Nah, kemudian Al-Quran turun berangsur-angsur menurut kejadian dan peristiwa ya. Kejadian dan tidak selalu di tiap ayat turunnya di malam Lailatul Qadar. Ayat pertama ya. Allah. Nah itu tentang Lailatul Qadar. Dan dia terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Kita cari di bulan-bulan lain nggak akan ketemu. Ada banyak pendapat yang ada banyak pendapat-pendapat lain yang menyebutkan di luar Ramadan, tapi pendapat itu lemah. Yang menyebutkan itu di bulan Dzulhijjah, ada yang di bulan Rajab. Ya, itu pendapat-pendapat yang lemah. Ya, bahkan disepakati bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yang diketahui oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Baik para jemaah yang dimuliakan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di malam-malam tersebut, di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Di malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Amal apa saja yang kita lakukan? Yang dilakukan oleh Nabi ya. Wah. Ya. Maka kita meniru Nabi ya, meneladani Nabi dalam cara mengejar Lailatul Qadar. Ya. Bukan semau-mau kita, enggak. Kita harus mengikuti cara Nabi mengejar Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, ada 3 hal di sini. Tiga ibadah pokok utama di malam-malam ganjil ini atau di 10 malam terakhir ini. Yang pertama adalah sholat. Bahkan Lailatul Qadar ini dikaitkan dengan sholat. Itulah ibadah pokok di malam Lailatul Qadar. Sehingga keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu seperti sholat. Ya, sholat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban thumma wuffiqat lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang artinya barang siapa yang qiyam artinya salat. Disebutkan salah satu rukun salat yaitu qiyam untuk penyebutan salat. Man qama yaitu man shalla. Bagaimana salat juga disebut wasjudu warka'u gitu. Sujud dan ruku. Artinya apa? Salat. Dan kadang-kadang salat itu juga disebut qiyam. Seperti qiyam Ramadan, man qama Ramadana kan gitu ya. Imanan wa man qama minal laili kan gitu ya. Dikatakan qiyam. Kenapa? Karena qiyam adalah salah satu rukun salat.
Bagaimana rukuk dan sujud juga merupakan salah satu rukun salat. Jamaah yang mulia. Jadi disebut bagiannya, tapi maksudnya semuanya. Ya. Disebutkan sebahagian, tapi maksudnya semuanya. Disebutkan rukuk dan sujud, tapi maksudnya adalah salat secara keseluruhan. Man qama, barang siapa yang salat Lailatul Qadri, salat Lailatul Qadar. Jadi ini namanya salat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan dirahasiakan. Iya. Lalu salat ini kapan? Yaitu salat di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Malam berapa malam itu? Berapa malam? 5 malam maksimalnya. Jangan lewatkan 3 malam, 23, 25, 27. Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wuffiqat lahu. Kemudian dia diberi taufik, wuffiqat diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu baginya, untuknya. Artinya apa? Enggak semua orang dapat Lailatul Qadar. Itu taufik yang Allah berikan kepada seseorang. Siapa yang dikehendakinya. Jadi ingat itu. Enggak semua orang dapat Lailatul Qadar. Ya tergantung orangnya. Ngapain dia di malam Lailatul Qadar? Ya. Yang tidur dapat tidur. Yang main gaplek dapat gaplek kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang begadang dapat begadang. Yang ngobrol dapat ngobrol. Yang sholat dapat Lailatul Qadar. Gitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi enggak semua dapat, enggak. Kalau semua dapat, maka Nabi enggak berpayah-payah, berjibaku, sholat panjang-panjang untuk mengejar Lailatul Qadar. Tidur aja lah, dapat. Ya, gak usah capek-capek sholat aja tarawih habis isya 30 menit, habis itu tidur. Kan dapat juga. Kalau seperti itu konsepnya, kita nggak usah payah-payah. Nabi nggak berpayah-payah juga untuk mengerjakan sholat panjang-panjang. Ya, kalau semuanya bisa dapat dengan cara seperti itu. Jadi ingat itu, tidak semua orang dapat. Itu orang-orang yang uffiqat lahu, diberi taufik baginya Lailatul Qadar itu kepadanya. Ya. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini Nabi menyebutnya sebagai salat Lailatul Qadar. Apa? Salat Lailatul Qadar. Pernah enggak ngerjain salat Lailatul Qadar? Salat apa itu? Yang jelas ini salat malam. Karena Lailatul Qadar itu kan namanya juga Lailah, malam. Tapi malam-malam khusus. Malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Jadi dia salat malam. Salat Lailatul Qadar itu digolongkan sebagai salat malam, sama dengan qiyam Ramadan. Yaitu salat tarawih, kata orang. Tarawih itu bukan dari Nabi nama itu dari para ulama. Yang dari Nabi qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Ya, qiyam Lailatul Qadar. Bagaimana tata cara salat Lailatul Qadar ini, qiyam Lailatul Qadar ini? Nah, itu dijelaskan di dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ia menyebutkan bahwa ketika Ramadan tersisa 7 hari lagi, yaitu malam ke-23, ya, malam 23, Nabi keluar, yaitu ke masjid, bukan keluar ke tanah lapang, ya. Keluar dari rumahnya ke masjid. Kemudian mengerjakan sholat, dan kami ikut sholat bersamanya, bersama beliau. Hingga berlalu sepertiga malam.
Ya, yaitu sholat mereka sepertiga malam. Itu malam 23, ini level 1. Kalau malam kita bagi 3, maka sepertiga akhir malam itu jam 2 sampai terbit fajar. Jam 2 sampai terbit fajar. Itu level pertama. Mulai jam 2 selesai, ya menjelang sahur lah, jam 4 lah kita tahu. 2 jam. Nabi mengerjakannya dalam 11 rakaat. 2 jam. Berapa? 2 jam. Ya, ini berarti bacaannya panjang-panjang itu. Yang panjang itu. Gak banyak istirahatnya. Ya, sholat 2 jam, lebih kurang lah. Lebih kurang kalau kita ambil jam 2 ya ke atas untuk sepertiga malamnya. Kemudian berjamaah ya. Nabi gak khawatir lagi sholat ini diwajibkan seperti di awal malam. Nabi pernah keluar di awal malam qiyam Ramadan. Tapi malam ketiga Nabi enggak, malam berikutnya Nabi enggak keluar lagi. Karena tak khawatir dia wajibkan. Tapi di akhir Ramadan ini Nabi enggak khawatir diwajibkan. Nabi keluar dan membiarkan sahabat ikut bersama beliau. Malam ke-24 Nabi enggak keluar. Nabi enggak keluar bukan berarti enggak sholat ya. Itu Nabi enggak ke masjid, enggak berjamaah lagi. Nabi sendirian aja di rumah. Malam ke-25 Nabi keluar lagi. Dan para sahabat mengikuti beliau dan sholat bersama beliau. Malam 25. Hingga berlalu separuh malam. Separuh malam, sholatnya separuh malam. Kalau malam kita bagi 2, maka tengah malam itu jam berapa? Jam 12. Jam 12 selesainya jam 4 lah, jelang sahur. Berapa jam? 4 jam dalam 11 rakaat. Ini sholat Nabi ya. 4 jam dalam 11 rakaat. Berarti 2 rakaat berapa menit itu? Hampir 1 jam ya. Jadi 1 rakaat lebih kurang setengah jam. Berapa juz itu kira-kira? Ya. Ya, itu malam 25. Saat itulah Nabi mengatakan kepada sahabat, "Man shalla ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Saat itulah Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Itu malam 25, sholat mereka separuh malam. Yang sholat bersama imam separuh malam tadi, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Dalam konteks itu Nabi mengatakan itu, hadis itu yang dipakai untuk orang yang sholatnya setelah Isya cuma 30 menit lalu pakai dalil itu, wah saya sudah sholat semalam penuh. Saya nggak tahu tepat nggak itu penggunaan hadis seperti itu. Apalagi malam Lailatul Qadar, malam 27 dia sholat habis Isya 30 menit lalu dia berkata, aku udah sholat semalam suntuk. Nabi nggak seperti itu menggunakan hadis itu. Itu udah sholat sama beliau separuh malam, tapi dapat pahalanya hampir penuh malam. Itu maksudnya. Ya, agak janggal juga orang-orang yang menggunakan hadis itu untuk ya. Kalau di awal Ramadan mungkin lah ya, mungkin walaupun kurang tepat juga. Tapi kalau itu digunakan di akhir Ramadan, di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, kemudian dia mencukupkan sholat setelah Isya saja 30 menit atau paling lama 45 menit. Paling lama itu banyak istirahatnya 1 jam plus sholat Isya ya. Lalu menggunakan dalil itu, barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Gak tempat. Kalau gitu Nabi gak usah sholat semalam suntuk atau separuh malam, gak perlu. Sholat aja habis Isya kan mereka dapat semalam suntuk.
Apa seperti itu? Enggak. Jadi jangan ngasal ya. Nah, kemudian malam 26 Nabi enggak keluar. Enggak keluar. Ya ingat ya, enggak keluar bukan berarti enggak sholat ya. Ya, disebutkan bahwa Nabi enggak keluar dari tempat iktikaf. Karena Nabi iktikaf. Oke, Nabi sholat di tempat iktikafnya. Ya. Kemudian malam 27 Nabi keluar. Kali ini Nabi membawa serta mengajak keluar juga anak istri beliau, keluarga beliau untuk sholat bersama beliau. Ya, mereka sholat bersama kaum muslimin, yaitu para sahabat, sampai hampir sepenuh malam. Sampai-sampai sahabat yang ikut sholat bersama beliau berkata, hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir terlewat makan sahur. Kalau mulainya jam 10, selesainya jam 4, berapa jam? Ya taruhlah habis isya istirahat dulu lah ya, 1,5 jam, 2 jam istirahat. Ya. Maka kita anggaplah mulai jam 10, selesainya jam 4 menjelang sahur. Berapa jam? 6 jam. Nabi mengerjakannya dalam 11 rakaat, itu lebih kurang ya, lebih kurang 6 jam. 6 jaman lebih lah. Dalam 11 rakaat. Setiap satu rakaat berapa jam itu? Satu rakaat 1 jam ya. Hampir 1 jam lah. Para jemaah yang dimuliakan, hampir 1 jam 1 rakaat. Karena kalau witir kan nggak panjang soalnya. Witir kan bacanya apa? Ini ya, hitungannya 8 rakaat berarti ya, karena witirnya kan sabihis, kuliah kan gitu ya, kulhu. Yang panjang kan 8 rakaatnya. Itu 8 rakaat dalam waktu 6 jam. Tadi 8 rakaat dalam waktu 4 jam. Ya, itu berarti 1 rakaat berapa menit itu? Ya hitung aja lah ya. Para jemaah yang dimuliakan. Itulah panjangnya sholat Nabi di malam Lailatul Qadar. Ya, panjangnya sholat Lailatul Qadar itu. Jadi berbeda dengan qiyam Ramadan yang lain, di malam-malam yang lain. Seperti yang biasa kita kerjakan setelah Isya. Gak sama. Bedanya di mana? Durasinya. Maka sholat Lailatul Qadar itu nggak singkat. Ya. Ada yang mulai jam 3, biasanya jam 4. Ya sama aja dengan di awal malam kan begitu ya. Minimal 2 jam lah, itu level 1. Ya, minimal 2 jam lah. Itu level 1 itu. 1/3 malam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu baru yang disebut dengan qiyam Lailatul Qadar. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi itu amal yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Itu amal Nabi yang dilakukan untuk mengejar Lailatul Qadar, hunting Lailatul Qadar. Pernah melakukannya? Pernah? Ada di sini. Masjidnya ada. Di mana? Di mana adanya? Ya, Takwa ada. Takwa Cikarang, BPN. Di sini nggak ada. Jam berapa mulainya? Habis Isya, habisnya, selesainya. Itu bukan qiyam lail. Itu tarawih biasa. Itu tarawih biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi yang membedakan ini adalah durasinya yang panjang. Salat ini, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Dan yang terbaik kita mengerjakannya di waktu yang utama, yaitu apa? Sepertiga akhir malam. Kita dapati sepertiga akhir malam itu dalam keadaan kita berdiri menghadap Allah di dalam sholat. Ya jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ibu-ibu pernah ikut sholat Lailatul Qadar? Belum ya? Ya minimal tadi Nabi membawa serta keluarga beliau, anak istri beliau di malam 27. Ya, malam 27. Jadi masjid itu harusnya ramai di momen-momen seperti ini. Ya. Harusnya begitu ya. Akan tetapi salat Lailatul Qadar ini jadi berat apabila kita tidak mempersiapkan diri. Ibu-ibunya sibuk ngurus rumah dalam rangka lebaran. Buat kue, tongkain buat baju, bersih-bersih rumah, bongkar-bongkar gudang, macam-macam lah. Belum lagi warawiri belanja kan gitu ya. Belum lagi pernak-pernik lebaran yang jelimet. Bapak-bapaknya pontang-panting cari uang. Ya. Ya, pontang-panting cari uang. Apalagi pedagang itu kan pasar besar itu. Ya kan? Pontang-panting, peras keringat banting tulang, pagi-pagi pulang malam. Kalau kita kecapean seperti itu di siang harinya, lalu bagaimana kita bisa qiyam di malam harinya? Makanya kita lihat ada juga orang yang datang ke masjid bukan sholat tapi tidur. Paksa-paksakannya juga datang kan begitu ya. Ada capek badannya ini. Sampai di masjid ikut sholat sama imam 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu tidur dia. Hebat. Bergelimpangan di belakangnya. Capean gitu. Kalau bapak-bapak kecapean cari duit gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya kan? Nah, jadi tergantung persiapan kita. Maka kalau kita persiapkan jangan jangan terlalu sibuk, capek di siang hari kan gitu ya. Nanti malam-malam ganjil misalnya. Ya. Maka kita bisa mengikutinya dengan baik. Imam baca panjang-panjang pun kita makin semangat, bukan tambah kesal kan gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, seharusnya kita mempersiapkan diri secara fisik ya, untuk bisa mengerjakan sholat seperti itu. Wallahu a'lam. Karena ini momen sekali setahun. Ya. Gak akan mungkin kita dapatkan ini di bulan-bulan lain. Maka persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Itu yang pertama, salat. Jadi bukan sembarang ibadah Nabi mengisi Lailatul Qadar itu. Kalau cerita ibadah, banyak ibadah. Sedekah juga ibadah. Tapi Nabi tidak melakukannya di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, ada riwayat Nabi pergi bagi-bagi sedekah di malam Lailatul Qadar. Ada enggak riwayatnya seperti itu? Enggak ada. Walaupun kita tahu sedekah itu ibadah. Ya. Atau ibadah-ibadah lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak kan ibadah ya. Tapi tidak sembarang ibadah Nabi lakukan untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Maka kita katakan tadi, Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ibadah yang dianjurkan Nabi untuk dilakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu adalah doa. Maka perbanyak doa. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Doa ibadah maksudnya zikir. Zikir itu doa ibadah.
Doa masalah, doa yang berisi permintaan. Mohon kepada Allah. Silakan banyak-banyak berdoa. Ya pada malam itu, karena itu momen doa. Momen doa. Karena sepertiga akhir malam sendiri merupakan momen doa yang terbaik karena Allah turun ke langit dunia ya. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Allah berkata, siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang mau memohon kepadaku, aku beri permohonannya. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Nah itu di sepertiga akhir malam, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Jadi itu momen doa. Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka minta ampun. Itu sepertiga akhir malam waktu sahur itu. Ya, sepertiga akhir malam waktu sahur itu. Itu waktu kita berdoa kepada Allah. Maka nanti di malam-malam ganjil di sepertiga akhir Ramadan, jangan lupa ya di sela-sela sholat Lailatul Qadar tadi, ya kita membaca doa, berdoa kepada Allah Subhanahu. Tadi kita pun Nabi 11 rakaat ya dalam waktu yang panjang itu. Kalau antum sanggup nggak 11 rakaat dalam waktu panjang itu? Sanggup nggak? 8 rakaat sampai 6 jaman gitu. Kalau nggak sanggup seperti itu, ada cara yang lebih mudah. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Yaitu dengan memperbanyak rakaat. Jadi nggak 11. Bisa 20, bisa 30, bisa 40. Ya. Jadi lebih ringan ya. Dengan memperbanyak rakaat. Jadi misalnya imam mengerjakannya 2 rakaat yang enggak panjang ya, tapi banyak. Kalau enggak bisa 1 imam ya 2 imam. Kalau 2 imam juga enggak mampu ya 3 imam. Di Masjidil Haram sendiri ada berapa imam itu? 3 imam dari awal malam sampai akhir malam. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi doa. Dan doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan Nabi kepada istri beliau tercinta, Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi doa ini simple, sederhana, enggak rumit untuk dihafal, enggak sulit untuk dihafal, mudah dipahami juga. Apa yang kita minta juga fokus, yaitu satu. Apa itu? Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sudah minta maaf sama makhluk. Semua orang yang ditemui minta maaf, maaf-maafan gitu ya. Tapi enggak minta maaf sama Allah. Ya. Mana yang lebih penting? Kita minta maaf sama makhluk dengan minta maaf sama Allah. Sama-sama penting, tapi yang lebih penting kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ampunan itu dari Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka sungguh-sungguhlah kita minta maaf sama Allah di malam itu. Perbanyaklah doa ini. Ini doa yang paling utama ya, bukan berarti gak boleh doa yang lain, boleh. Tapi yang paling utama adalah doa ini. Ya, karena ini yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca jika aku melihat Lailatul Qadar itu? Artinya apa? Ada orang-orang yang melihatkan Allah kepadanya Lailatul Qadar itu. Dan Nabi tidak mengingkari perkataan Aisyah. Artinya memang sebagian orang merasa berat dugaannya, ini kayaknya ini malam ke-25 ini. Pernah kayak gitu.
Pernah? Ya, kadang-kadang muncul gitu ya. Nah, yakin kali ini kayaknya malam ini nih, gitu. Aisyah pernah merasakan hal yang sama. Itu yang ditanyakan Aisyah kepada Nabi, apa yang harus aku baca di malam yang aku rasa ini malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Quli, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, itu yang paling baik untuk kita isi malam kita saat itu dengan doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya untuk menunjang yang pertama dan kedua. Nabi melakukannya tidak khusus untuk Lailatul Qadar, tapi untuk membantu kita di dalam mengejar Lailatul Qadar, yaitu iktikaf. Apa? Iktikaf. Nah, iktikaf itu kan di dalam masjid. Artinya apa? Kita standby di masjid. Jika kita siap, dalam kondisi siap untuk apa? Sholat. Kalau kita tidak iktikaf, kita di rumah, mungkin niatnya mau sholat tapi nggak kebangun, atau sibuk. Tahulah di rumah menjelang Lebaran lagi kan gitu ya, ada aja acara, ada aja kesibukan. Nah, kalau kita tidak iktikaf, itu bisa teralihkan. Tapi kalau kita iktikaf, kita dalam kondisi standby, siap untuk sholat di malamnya. Karena kita udah hadir di masjid, sudah ada di masjid. Maka kebangetan juga ya kalau orang yang sudah iktikaf tapi nggak ikut sholat gitu. Ada juga itu. Karena bagian orang iktikaf itu cuma judul, isinya nggak iktikaf, isinya tidur, cuma pindah tempat aja, pindah tempat tidur dari rumah ke masjid. Maka peralatan yang dia bawa adalah ya bantal, guling, kasur, selimut. Kenapa? Karena masjid sekarang sudah pakai AC. Kalau nggak bawa selimut kedinginan. Selimut tebal-tebal di bawah itu. Maka kalau udah sudah 10 akhir Ramadan orang iktikaf, masjid itu macam toko kelontong jadinya. Ya, iya kan? Ada bantal, guling, selimut, kasur semua gitu. Ada lagi yang bawa peralatan kerjanya, laptop, ya, kemudian handphone ya jelas kan gitu ya. Kalau bisa meja kerjanya dia bawa. Ya, karena iktikaf sambil kerja, iktikaf sambilan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini banyak yang salah kaprah berkaitan dengan iktikaf. Ya, nah kita jelaskanlah sedikit. Antum pernah iktikaf nggak? Ibu-ibu pernah iktikaf? Pernah? Di mana? Ada ya? Ada di Taqwa iktikaf betul. Berapa hari, Bu? Sepuluh hari. Oh, 10 hari. Sana 10 hari. Betul. Belum tahu yang ya, iktikaf. Kita bicara iktikaf lah sejenak ya. Iktikaf itu kan diambil dari kata akafan, ya, ukufan. Artinya dalam bahasa Arab menetap di satu tempat. Seperti iktikafnya penyembah berhala di hadapan berhala. Disebut iktikaf mereka juga dalam Al-Quran ini. Artinya mereka tetap di tempatnya di depan berhala mereka itu. Ukuf. Itu iktikaf. Cara bahasa ya. Cara syar'i, iktikaf itu punya pengertian, yaitu berada di dalam masjid ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan memenuhi syarat-syaratnya. Itu i'tikaf. Syarat-syaratnya yang pertama nggak keluar masjid. Kalau keliaran keluar masjid, batal i'tikafnya. Apalagi i'tikafnya cuma malam aja, ngalong istilahnya. Malam di masjid, siang di rumah, atau siang di kantor. Jadi secara syar'i belum disebut i'tikaf. Ya. Itu syaratnya. Jadi tidak keluar dari masjid, dari tempat i'tikaf. Kemudian i'tikaf itu minimal 24 jam satu hari. Menurut pendapat yang rajih. Ya. Jadi bukan i'tikaf 1 jam disebut i'tikaf 1 jam di masjid. Ya. Cara gimana disebut i'tikaf seperti itu? Nabi itu i'tikaf minimal 1 hari, ya, 1 hari 1 malam 24 jam. Kurang dari itu tidak disebut i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka Nabi masuk tempat i'tikaf 2 waktu. Pertama setelah sholat maghrib, keluarnya beliau 10 hari ya. 10 hari kemudian setelah sholat maghrib juga. Atau waktu yang kedua Nabi masuk tempat i'tikaf adalah setelah sholat subuh. Nabi masuk setelah sholat subuh, keluarnya 10 hari kemudian setelah sholat subuh juga. Itu menunjukkan ya i'tikaf itu ada waktunya. Kalau 1 hari ya masuk maghrib, keluar maghrib berikutnya. Masuk subuh, keluar subuh berikutnya. Itu kalau 1 hari. Kalau 2 hari ya 2 hari kemudian setelah maghrib atau setelah subuh. Itu i'tikaf. Ya, nah demikian. Kemudian i'tikaf itu para jemaah yang dimuliakan Allah menetap di satu tempat. Jadi orang yang i'tikaf tidak boleh keliaran bahkan di dalam masjid sekalipun. Tidak boleh keliaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah, berkeliaran tahu ya. Makanya Nabi itu tidak pernah i'tikaf tanpa kemah. Ya, bahkan tidak dikenali i'tikaf tanpa kemah, walaupun bukan syarat i'tikaf ya. Itu adalah sunnah, tapi itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak ditemukan riwayat Nabi beriktikaf tanpa mendirikan kemah. Itulah yang disebut sebagai tempat iktikaf. Ya, yaitu ruang yang dikhususkan untuk orang yang beriktikaf di dalam masjid. Yang saya kenal i'tikaf di luar sana juga demikian. Mereka membuat semacam bilik-bilik ya, sekat-sekat gitu ya. Nah, orang yang i'tikaf masuk ke situ. Oleh karena itu Nabi itu masuk tempat i'tikaf setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Pertanyaannya, Nabi sholat subuh di mana memang? Di mana? Nabi sholat subuh di mana? Di rumah. Nabi sholat subuh di rumah? Enggak, Nabi sholat subuh di masjid. Tapi masuknya Nabi ke dalam masjid itu bukan tidak dan belum dihitung masuk tempat i'tikaf. Habis sholat subuh baru beliau masuk tempat i'tikaf. Kan Nabi sudah di dalam masjid. Kenapa disebut masuk ke tempat i'tikafnya? Karena ada ruangan khusus ya, tempat khusus untuk orang yang i'tikaf. Dia mengurung diri di situ. Ibu-ibu i'tikafnya gimana? Tahu nggak Bu? Saya cerita tentang i'tikaf. I'tikaf itu untuk apa sebenarnya? Untuk apa i'tikaf itu? Untuk
memfokuskan hati kepada Allah, memutus hubungan kita dengan kesibukan, dengan dunia dan dengan manusia. Makanya masuk tempat iktikaf. Kita merasakan seolah-olah ya masuk kemah gitu ya, macam nyuluh-suluh, tahu gak suluh? Ya sebenarnya dari situ mereka itu, cuma ada banyak bid'ahnya mereka. Tapi begitu konsepnya, yang masuk ke lampu istilahnya, atau bilik khusus atau sekat yang dibuat ruangan khusus gitu untuk orang yang etika. Dia di situ. Seolah-olah kita berada di dalam kubur gitu, nggak ada orang lain. Yang ada hanya kita dan Allah. Itu yang rasa yang perlu dihadirkan, yang kita usahakan untuk kita hadirkan, yang berusaha kita hadirkan waktu iktikaf. Merasakan kesendirian, Bu. Sepi, sunyi, sendiri, macam dalam kubur. Maka amal yang paling baik waktu iktikaf adalah muhasabah. Karena tujuan iktikaf itu kata Ibnul Qayyim adalah untuk menyisir hati yang kusut masai, yang semakin melemah perjalanannya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu lagi disisir, perlu dirapikan lagi, perlu disisir lagi hati yang kusut masai itu. Merasa enggak hati kita kusut masai? Enggak terasa, Bu? Kusut masai hatinya ya. Kusut hati itu. Maka perlu iktikaf itu. Iktikaf itu dalam rangka itu. Ya. Nah, kenapa? Ibnu Qayyim menjelaskan. Kenapa hati itu kusut? Ada dua hal yang utama, yaitu apa? Kesibukan dunia dan interaksi dengan manusia. Itu dua perkara utama yang membuat hati kita kusut. Bahkan seperti benang kusut. Dan seperti rambut yang kusut saja. Seperti benang kusut begitu ya. Ya gimana ngurainya itu repot, ribet, sulit. Ada dua penyebab utamanya, Bu. Yang pertama adalah kesibukan dunia. Coba Ibu menyibukkan diri dengan kesibukan dunia. Bagaimana kondisi hati? Ya macam-macam lah, lalai, lengah, lemah kan gitu ya. Kadang-kadang gara-gara urusan dia gundah gulana, stres, takut, cemas, dan lain-lain. Itu yang menyerang hati jika kita sibuk dengan urusan dunia. Ya. Yang kedua, terlalu banyak berinteraksi dengan manusia. Berhubungan dengan manusia ini membuat hati kita kusut. Mending sama kucing, Bu. Ya, enggak. Kita kan gaulnya sama manusia, bukan sama kucing. Ibu pelihara kucing di rumah. Lihat kucing sama suami, mana yang bikin sebel? Bu? Hah? Lihat suami gitu. Jangan kasih pelihara kucing, Pak. Saingan. Ya, kembali ke tema kita. Itu cuma intermezzo aja. Jadi interaksi dengan manusia ini yang membuat hati kita kusut. Ngelihat orang aja kusut hati kita. Macam-macam pikiran kita. Ya. Lihat si Fulan ini bikin kesel nih, omongannya. Lihat si Fulan lagi, wah ini pernah kita nggak bayar-bayar ini. Lihat si Fulan lagi, ah ini kalau ini apa namanya seterunya ini saingannya dalam hal dunia, pamer-pameran, ya dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita berinteraksi dengan manusia, kusut hati itu. Rasa enggak? Kadang-kadang kita ngelihat orang ini ya, muncul hasad, muncul
ketidakenakan. Wah, apalagi kalau lihat teman kita ini, teman ini sendiri, di teman dekat dapat rezeki, dapat nikmat, hati itu juga bergejolak kan gitu. Teman susah juga, hati juga susah juga kan gitu ya. Coba lihat, manusia memang bikin hati kita kusut, sut. Tahu ya? Maka dengan iktikaf kita berusaha untuk merapikannya lagi. Oleh karena itu masuk ke kemah supaya apa? Enggak banyak lihat manusia. Waktu iktikaf kita ya merasakan sepi sunyi sendiri. Itu hikmahnya, itu sebabnya Nabi itu masuk kemah, lampu atau apapun namanya itu, memutus hubungan dengan dunia dan dengan manusia. Di tempat iktikaf bukan ngantor. Ini enggak, di tempat iktikaf pegang handphone, rupanya pedagang ini. Transaksi, Pak. Lagi iktikaf transaksi, bayangkan ini. Itu gimana hati bisa rapi, Pak? Apalagi iktikafnya cuma ngalong malam, yang kerja ya itu mungkin masih latihan iktikaf. Masih iktikaf-iktikafan. Ya. Iktikaf sebenarnya belum sampai ke kulit arinya lagi itu. Kulit arinya aja belum itu, apalagi intinya. Ya. Paham ini? Apa yang saya omongin ini? Kenapa Nabi masuk tempat iktikaf, yaitu ruangan khusus? Enggak berduaan di situ, enggak. Sendiri. Karena tujuannya adalah untuk menghadirkan rasa sepi sunyi sendiri, macam dalam kubur, Pak. Dalam kubur ya, rame-rame. Ya, jadi nggak ada kesibukan dunia, fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berdoa, muhasabah, baca Quran, sholat di tempat iktikaf itu. Yang saya tahu iktikaf itu seperti itu di negeri lain. Di Pakistan misalnya, yang saya lihat orang itu iktikaf dia pakai kemah gitu dalam masjid. Seperti itu. Ini gimana iktikaf? Itu di Takwa gimana iktikaf? Gubiah-uyah ya. Tahu gubiah-uyah? Dendeng. Dempet-dempetan gitu ya. Macam di pasar ikan. Ya. Ngobrol. Ngoyo. Ngombur. Ngopi. Ya. Kalau capek baca Quran, ngobrol ya. Berapa lama lah baca Qurannya? Paling setengah jam. Habis itu kanan kiri ngelihat tuh, ngobrol, kenalan. Ini iktikaf ini. Rupanya kenalan nih, jadi bisa jadi mitra bisnis ini gitu ya. Dunia lagi diurus, iktikaf. Ada yang iktikaf bicaranya poligami lagi. Nabi itu sebelum terakhir meninggalkan berbicara tentang wanita. Ya sebagian iktikaf ini candaan ya. Cuma kan nggak momennya lah. Tahu lah kalau bapak-bapak ini udah ngumpul, Bu, apa ceritanya? Saya kasih tahu rahasianya. Tahu ibu-ibu. Apalagi iktikaf, Bu, nggak jamin juga. Awalnya mungkin iseng sindir-sindiran kan gitu ya, ada yang mulai ya, lama-lama itu ya, seluruh waktu iktikaf habis ceritanya cerita itu aja. Kadang-kadang sampai tertawa-tawa kan gitu ya, kikian, sindir-sindiran kan gitu ya, panas-panasan, habis iktikaf panas dia. Coba antum iktikaf modelnya seperti itu, kira-kira dapat apa? Dapat apa? Iktikaf tanpa, ya kita kelemahan iktikaf tanpa kemah itu, antum lihat orang itu sibuk hati.
sedang iktikaf ini, masuk si Fulan, si Fulana. Oh ini Fulan itu tukang gorden ini. Apa yang kepikir dalam hati? Ini ngeliat orang ya, waduh, kayaknya sudah waktunya ini ganti gorden di rumah. Kenapa? Karena ngeliat si Fulan tukang gorden. Lagi iktikaf Pak, lihat tuh, wah ini Fulan nih mekanik ini. Aduh, kayaknya sudah waktunya ini saya ke bengkel. Itu hati, karena lihat manusia sibuk. Sedang itikaf, muncul pedagang mobil kan gitu ya, itikaf juga dia gitu ya. Coba dekati, mana tahu ada mobil murah ini bisa. Coba lihat, hati jadi sibuk Pak. Betul nggak? Itu karena lihat manusia aja. Karena lihat manusia itu masih ngelihat, itu belum lagi ngobrolnya Pak. Pikiran itu kan ya langsung lagi itikaf tidak muncul ini. Pak ini punya utang sama saya nih. Ya udah, ngejar utang Pak. Waktu itu kan ceritanya ngejar utang aja. Bulan kapan dibayar? Kapan? Katanya mau putus dari dunia ini pajak itikaf ngurusi dunia. Ini itikaf opo iki? Nggak ngerti saya. Makanya saya juga heran itu orang-orang itikaf gebiah-uyah gitu ya. Seperti yang banyak kita saksikan sekarang, kan begitu ya? Atau ada melihat masjid pakai disediakan kemah-kemah gitu untuk orang itikaf, dia ngurung diri di situ. Maka Nabi itu itikaf, makanan pun diantar itu. Ini itikaf di Masjidil Haram itu, keliling cari makan di mall gitu. Atau dia itikaf di masjid, sahur keliling gitu, cari makan sahur gitu. Di para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi itikaf itu mengurung diri, wukuf tetap di satu tempat. Bahkan orang itikaf nggak keliaran di masjid. Ada itu orang itikaf di Masjidil Haram kerjanya tawaf gitu. Ya kalau mau tawaf aja. Kalau mau itikaf ya itikaf, ya nggak perlu dia tawaf. Tiap jam tawaf gitu. Ditanya, kamu ngapain itikaf katanya? Bingung juga gitu. Nggak ngerti fikih itikaf. Ya. Jadi itu satu sunnah yang jarang kita temukan hari ini. Yaitu orang itikaf dalam kemah, dalam kelambu, untuk bilik gitu ya. Ruangan khusus untuk dia. Dia mengurung diri di situ. Pernah merasakan itikaf seperti itu? Gak usah lama-lama lah, 1 hari aja. Rasakan. Ini 10 hari, tapi malam aja. Yang ngantor. Itu kan cuma pindah tempat tidur. Ya gak susah. Itikaf 5 hari. Ngumpul-ngumpul. Banyak main-mainnya, banyak ngobrolnya, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Baik. Ya, jadi begitulah ya. Maka rasa yang ingin dihadirkan waktu itikaf nggak muncul itu ya. Muncul nggak seperti kalau itikaf seperti itu? Apalagi ya, coba lihat itikaf di masjid itu agak lebih aneh lagi itu ya. Itu itikaf satu rombongan, satu tempat. Bahkan satu travel itu sudah apa namanya istilahnya ngapling gitu. Kumpul di situ, udah ngeteh, ngopi, makan-makan, ngobrol, itulah udah. Kadang-kadang pakai taklim lagi ya, aneh juga itu. Saya nggak nemukan itu ya, di tempat lain. Orang itikaf sambil taklim gitu, nggak ada. Mereka itikaf. Kurung diri, Pak. Kenapa? Karena tujuannya mengisolir diri dari dunia dan manusia. Untuk sementara waktu, menyisir hati ini. Kamu disisir hatinya? Pernah nyisir hati? Atau botak? Ada rambut. Botak hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu pernah itikaf?
yang sebenarnya. Kalau ibu mau merasakan iktikaf yang sesungguhnya, yang hakiki, seperti itu, Bu. Karena wanita juga boleh iktikaf, tapi ya tetap dalam ruangan itu juga. Dalam kemah, lampu ataupun bilik yang itu. Sama juga antara pria dan wanita iktikafnya sama sih. Cuma wanita itu harus ada izin dari walinya, dari suaminya kalau dia mau iktikaf. Itu aja bedanya. Yang lainnya sama. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ya apa namanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari ibu-ibu. Ana mau tanya, apabila kita iktikaf di masjid terus tanpa sengaja ketiduran sebentar, apa kita masih bisa dapat malam Lailatul Qadar? Ikut sholat enggak? Ketiduran ya mungkin wajar lah ya. Ya kalau bisa jangan sampai ketiduran lah. Makanya siangnya dipersiapkan. Ya, nah kalau ketiduran sebentar ya nggak jadi masalah lah. Asalkan masih tetap ikut sholat bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita di Medan itu ya, kita perintahkan kepada imam supaya jangan terlalu lama jedanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Karena kalau terlalu lama, orang pada bergelimpangan. Ya, jadi nggak lama itu. Paling 2 menit, 3 menit mulai lagi. Sebagian masjid sholatnya 5 menit, istirahatnya 15 menit. Udah keburu tidur orang-orang. Bagi yang sedang haid, amalan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Doa, Bu. Banyak-banyak berdoa. Salat kan nggak bisa, ya doa. Baca Quran kan boleh baca Quran ya bagi wanita yang sedang haid. Zikir, karena dia nggak boleh sholat. Padahal suami saya kerjanya sip-sipan, kadang-kadang malam, kadang pagi. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar ketika harus bekerja? Ya cuti dulu lah. Masa kerja nggak ada cutinya? Ada nggak cuti? Ya ambil cuti di malam-malam ini. Jangan ngambil cuti untuk libur aja. Korbankanlah. Katakan kepada perusahaan, saya cuti dulu, saya mau ngejar Lailatul Qadar ini. Kalau mau sungguh-sungguh, kalau enggak ya silakan kerja kan gitu ya. Gak dapat Lailatul Qadar tapi dapat duit. Okay. Duit itu dari Lailatul Qadar nih. Ya. Hidup adalah pilihan, pilih aja lah. Agar akhwat bisa dapat Lailatul Qadar namun tidak iktikaf, bagaimana caranya Ustaz? Iktikaf tadi kita sebutkan sebagai apa? Oke, apa namanya? Alat bantu ya, membantu kita untuk bisa mengerjakan sholat di malam hari, karena kita sudah hadir di masjid. Ya kalau ingin dapat Lailatul Qadar juga ya persiapkan diri, bangun dan sholat, ikut sholat kan begitu, walaupun tidak iktikaf. Karena orang yang mengerjakan sholat Lailatul Qadar itu juga nggak semuanya iktikaf. Bagaimana untuk seorang ibu bisa beriktikaf di dalam rumah? Nggak ada iktikaf dalam rumah, Bu. Iktikaf itu di masjid, bukan di rumah. Ya. Iktikaf itu di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, dan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid, bukan di dalam rumah. Musola aja nggak boleh dipakai untuk iktikaf. Musola. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada sholat Jumat. Maka dikatakan iktikaf itu di masjid jami'. Jami' artinya apa? Ada sholat 5 waktu, ada sholat Jumatnya. Afwan, izin bertanya terkait sholat malam, apakah boleh sambil membaca mushaf karena kurang hafalan untuk memperlama rakaat sholat?
Membolak-balik mushaf, melihat mushaf itu bukan termasuk gerakan sholat. Gak boleh dilakukan kecuali untuk uzur yang mendesak. Maka para ulama mengatakan makruh orang yang sholat dengan membolak-balik mushaf. Bahkan kalau itu terlalu banyak dilakukan gerakannya bisa membatalkan sholat, karena itu bukan termasuk gerakan sholat. Ya, antum waktu sholat pandangan mata kemana? Kalau antum lihat mushaf, kemana pandangannya jadinya? Ke mushaf. Ya. Sementara sunnah Nabi itu dalam sholat ke tempat sujud. Waktu tasyahud ke tangan kita yang kita gerak-gerakkan, kita lihat ke situ. Nah, kalau kita memegang mushaf, kita melihat kemana? Makanya dalam sholat Allah perintahkan kita untuk membaca apa yang mudah kita baca. Oleh karena itu, untuk jadi imam disuruh atau dimajukan orang yang paling banyak hafalannya. Kalau boleh pakai mushaf, nggak perlu yang paling banyak. Kenapa? Karena bisa baca. Ya, jadi baca dengan hafalan yang kita miliki. Itu bukan uzur. Karena kita hafal banyak surat juga, ya kan? Maka kalau mau panjang ya sholat bersama imam. Ya. Yang memang yang memimpin sholat adalah, yang mengimami sholat adalah orang yang banyak hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bagi seorang wanita ibu rumah tangga jika ingin dapat Lailatul Qadar sementara dia tidak mungkin iktikaf karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga atau belum mendapatkan izin suami? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan yang kamu miliki. Masalahnya sekarang ini di keluarga-keluarga muslim belum digalakkan semangat mengejar Lailatul Qadar. Sehingga kadang-kadang kepala keluarganya juga nggak peduli, karena masyarakat juga banyak nggak peduli. Bukan mereka mudik, bukan ngejar Lailatul Qadar. Iya kan? Coba lihat, ini sudah kita bicarakan. Di 10 hari terakhir ini, coba lihat kesibukan kaum muslimin, ngejar Lailatul Qadar atau persiapan lebaran. Nah, itu yang membuat kayaknya nggak bisa disatukan itu. Bukan menyambut lebaran dengan ngejar Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita terbawa suasana. Tahu terbawa suasana? Suasananya nggak mendukung ke situ. Sehingga anak-anak kita juga kadang-kadang nggak kooperatif kan begitu ya. Gandolin orang tuanya untuk urusan lebaran kan begitu. Karena ini belum menjadi sesuatu yang kita katakan majmu' umum di keluarga-keluarga muslim, yaitu hunting Lailatul Qadar. Belum digalakkan, yang digalakkan apa? Oh, lebaran. Itu sih. Di 10 hari terakhir itu banyak kaum muslimin justru menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Semua kegiatan berkaitan dengan lebaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau suasananya itu semua ya, di rumah tangga kita, di rumah kita, dan di rumah-rumah kaum muslim lainnya, di masjid, itu semuanya suasananya hunting Lailatul Qadar. Ini nggak berat, karena kita terbawa suasana sebagaimana di tempat-tempat lain. Tapi ini sunyi, sepi kan begitu ya, kayak nggak ada kemeriahan, nggak ada kegiatan. Ya orang biasa-biasa aja, nggak dapat nggak apa-apa lah, nggak rugi pun katanya. Ruginya kalau nggak dapat lebaran ini, nggak pulang kampung rugi ini. Nah itu yang menjadi mindset orang-orang, hingga ya segelintir yang mungkin mau ngejar Lailatul Qadar, ya kadang-kadang menjadi berat dia. Kenapa? Nggak terbawa suasana. Suasananya nggak mendukung istilahnya, atau nggak mendukung.
Kita pun kadang-kadang jadi melemah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, coba bayangkan jika satu rumah lah, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak semuanya punya tujuan yang satu, semangat yang satu, gairah yang satu, yaitu mengejar Lailatul Qadar. Itu kan nggak susah untuk mengkondisikan. Udah jangan sibuk-sibuk dulu, nanti malam ganjil. Semuanya kalau dikondisikan seperti itu, mudah kan? Mudah. Tapi kan tidak menjadi isu, tidak menjadi tujuan. Suasananya belum ke situ, iklimnya, atmosfernya bukan itu. Atmosfernya lebaran, dan lebaran. Si anaknya, si bapaknya, ibunya lebaran. Kita nanti masak apa? Nanti buat kue apa? Ini itu. Ya jadi ya kadang-kadang kan nggak bisa digabungkan itu ya. Kesibukan lebaran itu yang nggak ada habis-habisnya karena lebarannya 1 bulan. Padahal lebaran kan cuma 1 hari. Heboh kali gitu lebaran itu. Sehingga momen-momen seperti ini jadi nggak begitu penting. Wallahu a'lam bishawab. Betul seperti itu. Ya. Kalau masjid penuh, ramai, kemudian suasananya mendukung ke situ, rumah-rumah kaum muslimin memang itulah yang menjadi goalnya kan gitu ya istilahnya, tujuannya lah. Kan nggak mudah kita untuk bisa mengkondisikan keluarga kita sama-sama mengejar itu seperti Nabi membangunkan keluarga, anak istri untuk sholat bersama. Tapi itu belum apa? Belum umum, belum jadi tradisi juga. Hanya segelintir yang mau, yang enggak, banyak yang enggak. Allahu a'lam. Apa ini? Tadi ya. Apa ini, Bu? Ustaz izin bertanya, apakah sama nilainya salat malam di rumah dan di masjid? Beda lah. Ya, jelas berbeda. Mau salat apa? Kecuali ya kita katakan salat sunnah selain Ramadan ya. Karena Nabi mengerjakannya di masjid. Salat tarawih yang utama di mana? Di masjid atau di rumah? Di masjid. Walaupun boleh di rumah, tapi pahalanya enggak sama. Sampai kaum wanita juga. Di lain Ramadan ya silakan di rumah. Karena Ramadan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi dalam konteks mengejar Lailatul. Bolehkah sholat tarawih dipotong-potong dengan tidur dulu? Misalnya 4 rakaat sebelum tidur, lalu kemudian dilanjut 4 rakaat setelah bangun tidur. Boleh, asal bangun. Izin bertanya, apakah boleh sholat tarawih atau sholat Lailatul Qadar setiap 2 rakaat istirahat dan baca Al-Quran lalu lanjut lagi rakaat berikutnya? Yang paling bagus doa antara sholat-sholat itu, dan jangan banyak istirahatnya. Doa tadi Allahumma innaka kuntu fa'fu'anni kan itu, atau doa-doa yang lainnya. Sholat lagi, baca Al-Qurannya dalam sholat aja. Atau kalau nggak bisa panjang-panjang ya sama imam lah. Makanya Nabi membiarkan sahabat ikut bersolat bersama beliau berjamaah. Ya, itu dalil juga bahwa sholat tarawih boleh berjamaah. Ya, karena kalau kita nggak panjang hafalannya, bagaimana bisa sholat sampai 2 jam? Bacaannya cuma kulhu, buat 2 ke bawah. 1/2 jam kelar itu. Selebihnya bengong. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab ya.
Maka memang baiknya itu berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Karena kalau sendiri di rumah nggak tahan lah, nggak tahan lihat bantal guling, kasur empuk, makanan, ya belum lagi apa alat-alat entertainment kan gitu ya. Sahur-sahur yang dilihat Ikatan Cinta, gimana itu? Drakor. Kenapa? Di rumah, kalau di masjid kan nggak mungkin itu. Ada tayangan itu di masjid? Nggak ada. Wallahu a'lam Bu ya. Nah demikianlah ya, sampai di sini dulu pertemuan kita jam 2.30 tepat kita selesai seperti yang telah ditulis ya. On time kita ini, mulainya on time, berakhirnya juga on time ini. Nah, berakhirnya jam 14.30. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimal ya mengejar menghunting Lailatul Qadar di tahun ini, Ramadan 1443 Hijriah ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان